Halo semuanya, kenalin gua Aizawa dan welcome to my channel. So di channel gue ini gue bakal banyak ngomongin tentang anime atau bahkan di luar anime, tapi masih sekitaran animasi kayak mungkin mau kita bahas webtoon, manhwa, atau anime dari Chinese, dari manapun kita bakal bahas di sini. So gue bakal ngejelasin tentang 5 underrated anime menurut gue yang gak kalah seru kok sama anime yang happening sekarang. Coba sebutin anime yang happening sekarang apa aja. Slime, Boku no Hero Academia yang bukan bentar lagi, season 5-nya sudah mulai. Hinamatsuri, kalian udah nonton kan? Udah nonton belum? Coba deh tonton. Dan kali ini kita langsung masuk aja ke 5 underrated anime. Pertama adalah Hikaru no Go. Ya, Go itu permainan catur Cina yang ada biji hitamnya dan ada biji putihnya dalam satu papan yang entah tuh ada berapa garis, gue juga nggak paham. Tapi di Go itu dijelasin semua cara permainannya, cara bermain, peraturan permainan, sampai teknik-teknik dalam bermain Go itu jelasin semua dalam Hikaru no Go. Dengan hanya 75 episode. Agak banyak sih, tapi worth it lah kalau misalnya kalian emang bener gemar main chessboard kayak Go. Kalian yang pengen tahu ada olahraga lain selain yang mainstream gitu. Dan itu juga ada kejuaraan internasionalnya. Karena si karakter utama di Hikaru no Go, dia mengikuti turnamen U18 Go International Championship yang diikutin sama Korea, Jepang, dan Chinese. Jadi si bocah kecil yang gue masih lupa inget sih tentang alur ceritanya, tapi kayaknya dia pengen mencoba untuk bermain Go. Dia disamperin sama roh, bukan samperin sih, mungkin samperin lah, didatangin sama roh gitu yang bernama Sai. Sai ini kayak dewanya Go gitulah. Dia jago banget, punya gerakan yang diturunin sama si Sai, yaitu Kami no Ite, Divine Move atau gerakan Tuhan. Di situ dia kayak bisa ngalahin lawan dalam satu gerakan, satu move. Dan kalau misalnya kita ngomongin karakter utama pasti ada sidekicknya, atau kalau ini bukan sidekick sih, lebih ke rival. Sidekicknya si Sai, rivalnya si Toya. Toya itu emang bener-bener dia nekunin Go dari kecil. Pokoknya kalian harus nonton deh, karena di dalam permainan Go itu banyak banget strategi, dan strateginya itu benar-benar bisa diimplementasikan ke dalam hidup kalian. Benar-benar banyak pelajarannya dalam satu permainan catur. Ya bisa dibilang catur sih, catur Cina, yaitu Go. Selanjutnya gue bakal ngebahas tentang Yakitate Japan. Manganya ini tahun 2002 sampai 2007 dan animenya tahun 2004 sampai 2006. Lama-lama banget ya. Hikaru no Go pertama. Sekarang Yakitate Japan. Ini emang kayak anime yang lawas yang gue tonton waktu kecil di Animax. Tapi kayak ya sekarang jarang tonton. Mungkin kayak misalnya Shaman King, dia ada pembaruannya. Kapten Tsubasa juga. Tapi kayak Yakitate Japan sama Hikaru no Go kayaknya wajib ada deh, karena benar-benar bagus gitu loh. Makanya gue bilang mereka ini yang tadi gue sebutin dua itu, Yakitate Japan sama Hikaru no Go itu underrated. Karena selama ini ya nggak ada bahan omongannya. Nah, gue mau ngejelasin lagi tentang si Yakitate Japan ini. Penulisnya adalah Takashi Hashiguchi. Yakitate Japan itu menceritakan tentang karakter utamanya, pastinya Azuma Kazuma. Dia dari pesisiran Tokyo, terus pindah ke Tokyo. Bukan pesisiran sih, jauh dari Tokyo. Akhirnya dia ke Tokyo untuk belajar, sekalian kerja di satu toko roti yang bernama Fantasia. Di situ dia menggali informasi tentang cara buat roti, buat ragi, segala macam berbau roti. Dia belajar di situ. Kayak kalian harus nonton itu kalau misalnya kalian itu gemar membuat pastry, kalian
ada di Tata Boga, jurusan Tata Boga, kalian harus nonton itu. Kalau gue waktu itu baca manganya, di manganya itu, di akhir manganya dia ditulis resep-resep roti yang ada di volume itu. Worth it gak sih? Worth it lah. Lu bisa dapet resep juga, sekalian hiburan dalam membaca Yakitori dari Japan. Yakitori dari Japan ini ada 69 episode dan yang produksi atau yang garap adalah Aniplex. Ya kita semua tahu lah, Aniplex banyak banget ngelahirin anime-anime yang bagus banget. Sementara Yakitori dari Japan ini juga bagus, tapi tidak banyak diomongin lagi-lagi. Gak tahu sih kenapa. Dan dia air pertama itu di TV Tokyo. Dan gue mau kasih tahu lebih lagi tentang si Azuma Kazuma yang punya 63 jurus atau 63 resep personal yang dia buat sendiri dengan solar hand-nya. Dia punya solar hand di mana tangannya itu kayak anget, warm, ya anget, warm. Tangannya itu warm dan bisa membuat roti yang benar-benar lembut banget. Itu speciality-nya Azuma Kazuma. 63 resep itu dia buat, ya walaupun beberapa roti udah pernah kita lihat, cuman ya di mix up gitu loh sama macem-macem lah. Kayak misalnya ada favorit gua Anpan, Japan number 55. Japan number 55 ini sebenarnya ya bentuknya biasa aja. Cuman dia pakai kacang merah Azuma di dorayakinya Doraemon tuh. Itu pasti enak banget sih pas digigit tuh. Aduh, gue lagi puasa ngiler gitu ngebayanginnya. Jadi langsung kita skip aja ke anime berikutnya. Anohana, The Flower We Saw That Day. Tahun 2011 dan cuma 11 episode coba. Pertama kali aired di Fuji TV dan yang garap adalah Noit Anime. Noit Anima. Apa sih bacanya? Pokoknya animation yang dibalik gitu. So, anime ini sangat amat simple. Apalagi dibalut cuman 11 episode. Simple banget gak sih? Kayak ceritanya ya udah gitu. Tapi emosional banget. Sentimental parah. Kalian harus nonton kalau yang suka menye-menye. Tapi ini bukan menye-menye tentang cinta ya, tapi tentang persahabatan, pertemanan. Dikisahkan tuh mereka berenam. Satu gengnya namanya Super Fistbuster, dan satu dari mereka itu yang meninggal duluan, tabrak truk ceritanya. Truksan. Nah, yang ketabrak itu cewek namanya Menma. Dia udah meninggal, terus 5 tahun kemudian dia balik lagi ke satu temannya, gue lupa siapa temannya, cuma dia kayak ngasih tahu, gue nggak bisa nyebrang. Bukan nyebrang lampu merah ya, bukan. Nyebrang ke dunia lain. Karena masih ada permintaan dia yang pending. Which is, dia nggak tahu apa. Dia lupa. Makanya dia butuh bantuan teman-temannya untuk mengingat lagi apa keinginan dia belum terpenuhi di bumi. Simple banget kan? Cuman dia gara-gara dia mau nyebrang, terus dia lupa keinginan dia apa. Jadinya kayak minta bantuan temennya. Simple, tapi benar-benar sentimentalnya. Di episode berapa, awal-awal episode yang temennya yang didatangin dia tuh kayak nggak percaya kan, apa sih ini? Ada hantu, apa sih ada hantu? Terus dia kasih tahu ke temennya, dan dia 5 tahun kemudian itu berarti kelas SMA kelas 1 lah. Mereka udah bermencar dong si Super Fistbuster ini. Dan yang satu itu ke sekolahan lain, ke sekolah temannya, untuk kayak nyampein, ini si Menma nggak bisa nyebrang, tapi nggak bakal percaya gitu aja dong temennya. Kayak apaan sih, udahlah lupain masa lalu, jangan terjebak masa lalu. Gue juga sedih tentang kepergian Menma, tapi jangan kayak gitulah gitu. Dia berusaha untuk meyakinkan teman-temannya kalau ini beneran Menma datang dan Menma terjebak di bumi ini. Akhirnya ngumpul dan mencoba untuk mengabulkan, mengingat-ingat apa sih yang Menma inginin. Kayak misalnya ya, main petak umpet, tapi pas lagi main petak umpet azan maghrib. Nah, jadi belum pada bubar tuh, jadi permainan petak umpetnya belum kelar. Nah, dia coba tuh menyelesaikan permainan petak umpet itu sampai selesai. Jadi mungkin itu keinginan Menma, tapi ternyata
Bukan itu keinginan Menma. Banyak kayak percarian harta karun segala macem bla bla bla, sahabat things, tapi tetap aja Menma nggak bisa. Dan ternyata yang Menma pengenin tuh cuman si Super Peace Buster ini ngumpul semua, karena dalam prosesnya itu pencarian keinginan Menma nggak semua orang bisa hadir. Jadi di saat mereka semua hadir ngumpul di markasnya Super Peace Buster, pecah banget sih, kayak semuanya nangis. Oh ini ternyata keinginan Menma akhirnya kelihatan. Yang tadinya orang-orang agak ragu kalau Menma itu ada, karena yang bisa lihat Menma tuh cuma satu orang, ragu gitu loh, ini Menma beneran ada nggak ya. Tiba-tiba setelah mereka berkumpul semua, Menma kelihatan walaupun cuma sebentar. Gila nggak sih? Kayak kelihatan mereka akhirnya percaya, tapi cuma sebentar. Kayak apa yang mau dia sampein ke Menma tuh gak ada waktunya, karena pas sudah Menma muncul, terima kasih semuanya udah datang, udah ngabulin permintaan gua. Yaudah, sekarang gua udah ngelihat cahaya, gua mau nyebrang. Gila sih, sedih banget itu. Dan uniknya di anime ini adalah Super Peace Buster, grup si 6 orang itu ternyata itu adalah nama penulis dari anime ini. Ada 3 orang tergabung dalam satu nama, yaitu Super Peace Buster. Penulisnya itu Tatsuyuki Nagai, ilustratornya Mari Okada, dan apanya gitu Masayoshi Tanaka. Ntar gue tulis di editing deh. Yang berikutnya ada, gue tulis di sini Bakuman tahun 2010 sampai 2013, dia ada 3 season. Yang nulis adalah Sugumu Ohba, dia penulis Death Note. Dan anime ini diproduksi sama GC Staff. Gua jarang dengar GC Staff sih, tapi bagus-bagus aja gitu. Kayak animenya untuk tahun 2010-2013 ya, itu grafisnya udah keren banget sih. Bakuman ini ceritanya tentang 2 orang sahabat, yaitu Moritaka dan Akito Takagi. Moritaka ini dia ya emang suka gambar mereka berdua, tapi nggak ada kepikiran untuk bikin manga, ngerilis manganya dia ke publisher gitu, nggak ada kepikiran. Sementara si Takagi ini dia kayak, ayo dong, bisa dong, kita bisa nih, ayo bisa, kita bisa gitu loh. Akhirnya Moritaka kepikiran, oh iya, di rumah gue ada satu ruangan paman gue yang udah lama nggak dipakai. Ternyata ruangan itu benar full sama alat-alat menggambar. Mereka dua udah senang banget nih. Wih, kita bisa gambar nih. Kita bisa buat sesuatu. Gila. Kayak udah disiapin, ada yang nyiapin gitu mereka berdua. Akhirnya mereka di situ berdua di ruangan kecil itu, mereka berdua gapai mimpinya untuk menjadi mangaka, ke publisher itu bener wow banget sih. Buat kalian yang suka gambar, suka ilustrasi, perlu nonton ini sih. Kayak di situ juga jelasin tahap-tahap gimana caranya lu dari buat muka doang, terus bikin background dalam satu tim untuk membuat manga lu butuh siapa aja. Di situ jelasin semuanya ke publisher, gimana cara mendekatinya, membuat penawaran ke publisher, gitu-gitu segala macam itu diajarin semua di Bakuman, dan lu harus nonton. Keren banget. Dan yang terakhir ada Silver Spoon, aka Genosaji. Yang nulis ini adalah Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa ini dia penulis FMA. Beberapa tahun lalu dia tuh di top 10 terus di My Anime List FMA. Gila, ada bertahun-tahun masih top 10 gitu. Dan ini digarap sama A1 Pictures. Dari tahun 2013 sampai 2014 itu 2 season. Anime ini menceritakan tentang Yugo Hachiken. Dia adalah city boy. Dia benar-benar city boy yang nggak tahu apa-apa tentang peternakan, perikanan. Tiba-tiba dia masuk ke akademi peternakan. Nama akademinya Ezo Academy. Di Ezo Academy ini banyak banget siswa lain yang emang udah punya peternak, yang hidup dari pertanian, dari peternakan, kayak udah biasa aja gitu. Sedangkan si Yugo Hachiken ini kayak ngelihat ternaknya kayak apa nih, nggak bisa diajak jalan-jalan, nggak bisa digendong-gendong. Padahal mah bisa-bisa aja gitu loh. Gimana melihat
kualitas makanan yang bagus dan wah keren banget buat kalian yang di peternakan, pertanian atau yang suka sama pertanian itu bisa nonton itu, atau suka dengan alur yang city boy tiba-tiba ke kampung gitu loh. Keren banget sih. Di sini diajarin semuanya dan ada ilmu yang penting gak penting menurut gue. Penting kalau lo punya sapi dan gak penting, penting juga sih untuk pengetahuan umum tapi gak penting juga gitu loh. Karena lo gak punya sapi. Ini cara melahirkan sapi. Di situ dijelasin banget cara melahirkan sapi gimana dan wow keren sih caranya, grafisnya dan komedinya tuh lawakannya oke banget, oke punya. So itu aja yang bisa gue share ke kalian tentang 5 underrated anime versi gue. Sebenarnya ada banyak banget sih yang gue mau masukin 5 underrated ini, cuman kayak ya udah lo gue pilah-pilah dan akhirnya ini. Mungkin kalian bisa tulis selebihnya apa di 5 underrated anime ini. Nantiin video gue selanjutnya, jangan lupa subscribe, comment, and likes. Enggak apa-apa juga sih. Gue gak peduli banget soalnya, jadi ya udahlah, udah amat gue, yang penting gue bikin video dan menghabiskan waktu luang gue karena gue bete banget kerja. Nggak bete juga sih, cuman kayak ya buat refreshing aja. So